Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai 2, bagi Yesus kuserahkan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 1 Maret 2023, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, gopul dohot anak di biru-biru marsaroha majapal. Jala singa manggagat panabian songon lobu. Jala ulok namak kangoluhon orbuk. Dangbe majahati manang mangago disadok dolokku nabadiai ninna Jehovah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata, kecil kemungkinan serigala dan anak domba sama-sama makan rumput. Atau singa akan makan jerami seperti lembu. Atau ular hidup dari debu. Sejak lahir, serigala dan domba tidak mungkin dikumpulkan bersama di satu tempat. Serigala adalah binatang pemangsa agresif, terutama memangsa anak domba. Sejak lahir, singa menyukai darah dan daging. Singa peliharaan sekalipun bisa menjadi buas jika mencium darah pelatih atau pemiliknya. Sejak lahir, ular memiliki bisa yang mematikan mangsanya. Yang disebutkan dalam nas ini jauh dari kenyataan. Sangat kecil kemungkinan habit asli binatang-binatang tadi diubah dengan radikal. Saudara-saudara sekalian, memang sasaran akhir dari nas ini bukanlah dunia binatang atau dunia fabel. Tetapi dalam kalimat selanjutnya, tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di hadapan Allah. Itu sasarannya. Sifat jahat, keinginan untuk menyerang dan mencelakakan orang lain, dan juga segala macam keinginan tipu daya
tidak ada lagi dalam diri umat Allah. Itulah gambaran kehidupan yang dibaharui dalam kehidupan langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi keinginan duniawi, tidak ada lagi keinginan daging, tidak ada lagi keinginan jahat, diganti dengan hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Hidup baru yang dibaharui inilah dinyatakan dalam kedatangan Kristus Yesus dan dinyatakan dengan sempurna melalui kedatangan Kristus kedua kalinya. Saudara-saudara sekalian, artinya dalam kehidupan sekarang ini pun misi untuk menyatakan kehidupan baru sudah dimulai. Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus." Kudus artinya pisahkanlah, khususkanlah hidupmu untuk Tuhan. Jangan tercampur dengan dunia ini, sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, kita ada di dunia ini bukanlah untuk menegakkan kerajaan dunia ini. Kehadiran kita di dunia ini adalah dalam misi untuk menyebarkan kerajaan Allah yang kekal dan kelak akan dinyatakan dengan sempurna. Saudaraku sekalian, ingatlah, siapapun yang menuruti sifat, keinginan, hasrat, kebiasaan, atau tren di dunia ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Bahkan tubuh kita yang sekarang ini pun harus diubah, sebab tubuh yang akan busuk ini tidak dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Pergumulan kita sekarang, saudara-saudara, adalah bisakah serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu? Bisakah kita mengalahkan keinginan yang sejak awal ada di dalam diri kita? Bisakah kita mengalahkan tawaran dan bujuk rayu dunia dengan segala tipu dayanya? Firman Tuhan menjawab, bisa. Bahkan kita sangat bisa. Apa yang harus kita lakukan? Saya undang saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan nyanyi yang kita nyanyikan tadi, yaitu Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah persembahkan seluruh hidupmu. Persembahkan semua isi hati dan karya perbuatanmu untuk Tuhan. Yang kedua, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji dialah. Yang kedua yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian, adalah persembahkanlah semua anggota tubuhmu untuk mengikut keinginan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ketiga, ya sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku, pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Yang ketiga yang boleh kita lakukan adalah pandang Tuhan Yesus. Jangan pandang kiri kanan, tinggalkan dosamu. Biarlah hidup kita sepenuhnya terpaut pada Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus,
menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom, horas marita saluhuna.